Baik, selamat bergabung kembali kelas jauh juga. Jadi, kita sekarang akan memasuki topik yang sangat penting yang kita sebut LCCDE. Jadi pastikan ini cuma 2 slide dalamnya ya. Tapi pastikan 2 slide ini bisa Anda jelaskan ulang kira-kira ya. Ini slide yang pertama. Satu sistem rekursif ya dapat dinyatakan dengan LCCDE. Oke, ini artinya apa? LCCDE itu adalah sistem rekursif. Oke, tapi tidak semua sistem rekursif itu LCCDE. Oke, itu artinya itu ya. Kita nyatakan dalam bentuk linear constant coefficient. Bentuk umum dari LCCDE dinyatakan dengan persamaannya. Yn ada 2 macam persamaan, dua-duanya identik, bukan? Yang satu Yn adalah output, itu adalah sigma dari beberapa output sebelumnya, beberapa itu jumlahnya ada n ya, ada n besar output sebelumnya yang masing-masing kan diskalakan dengan AK ditambah dengan m buah input ya yang diskalakan itu dengan BK. Nah, itu adalah standar kita menulis persamaan ini, tapi orang matematika kemudian bisa menulis yang di bawah begitu. Yang di bawah itu sepertinya sama dengan di atas ya. Kita cuma pindah saja semua yang Y itu ke sebelah kiri begitu. Oke, dengan mendefinisikan A0 sama dengan 1, maka dia itu berbentuk seperti yang di bawah. Jadi ada orang yang sangat familiar dengan yang di atas, ada orang yang sangat familiar dengan yang di bawah. Kalau kita di kuliah ini kita akan menggunakan yang di atas ya. Tetapi yang di bawah itu akan menolong kita pada saat kita mencari solusi dari persamaan itu. Kalau solusi dari persamaan ini kita memerlukan bentuk yang di bawah. Karena nanti ada namanya homogen solution dan kemudian particular solution ya. Jadi hal yang sangat penting di sini adalah angka n. N itu adalah order dari LCCDE atau order dari sistem. M juga penting, tapi dalam kuliah-kuliah kita berikut kita akan tahu bahwa n itu yang sangat penting gitu, yang paling penting. N itu apa? N itu adalah jumlah sampel ya. Jumlah output yang sebelum n itu yang kita masih perlukan begitu ya untuk menghasilkan output. Oke. Kalau n sama dengan 0 berarti sistemnya itu tidak rekursif ya. Kalau n sama dengan 0 ya, setuju ya? Karena berarti kalau n sama dengan 0 term ini tidak ada. Baru cuma ada yang term itu dan itu berarti cuma yang tipe yang ini. Sedangkan itu adalah tipe yang ini. Tipe yang ini itu berarti kalau saya tulis dengan teknik seperti itu, maka n-nya cuma ada 1 ya, dan m-nya itu cuma ada 1, m0 ya. Kalau n itu dari 1 sampai n besar, kalau m itu dari 0 sampai m besar ya. Oke ya. Jadi sebetulnya ini saya bisa tulis ulang gambar ulang seperti ini kira-kira ya. Mudah-mudahan bisa terlihat di sana. Jadi ini berarti di sini untuk output ini itu datang dari satu penjumlah. Oke, penjumlah yang ini. Mesti term ini ditambah term itu. Sedangkan term yang kiri itu mesti dari A untuk K sama dengan 1 berarti A1 kali Yn kurang 1 ya. A1 kali Yn 1 berarti dari N kurang 1 ini kan ada kita ambil Y-nya ya. Kita kalikan dia itu dengan A1 kemudian kita tambahkan dia ke sana. Oke. Kemudian dari N kurang 2 kita kalikan dengan A2 kemudian kita tambahkan lagi ke sana. Terus ini terus sampai ke paling jauh itu N kurang K. Jadi kalau N kurang 1, N kurang 2, N kurang 3, paling jauh itu adalah N kurang N besar ya. Katakanlah kita menemukan satu N besar tertentu, sehingga ini adalah N kurang N besar. Atau saya taruh aja di sini, tidak masalah. N kurang N besar ya. Berarti dari sini kita kali dengan A, N. Oke. Setelah itu ini kemudian kita tambah di sampel berikutnya. Jadi strukturnya seperti ini sistemnya, tapi itu baru setengahnya ya, baru yang ini. Sedangkan yang sebelah sana itu mirip seperti itu,
untuk K sama dengan 0, kita berarti tambah dengan B0 XN, ya. Berarti XN itu ini, B0, oke, kita tambah ke sini, tambah saja ke sini, nggak masalah ya. Kemudian, yang B kurang 1, ini B1, kita tambah gini, ya. Kemudian dari sini, kita tambah, terus sampai ke paling jauh itu adalah BM. BM akan dikali dengan XN kurang M besar. Berarti katakanlah M itu ada di sini ya. N kurang M, jadi ini katakanlah N kurang M. Kemudian kita kali dengan BM. Kemudian kita tambah ke berikutnya dan seterusnya. Ya. Jadi ada satu sistem yang seperti ini. Yang dia jalan seperti itu. Oke, sistem yang jalan seperti ini dan jelas harus jalan dari kiri ke kanan karena rekursif, dan sistem ini kita sebut LCCDE. Ya, sistem LCCDE. Kenapa LCCDE? Karena sistem ini linear. Constant coefficient itu artinya yang namanya B dan AK ini ya, adalah koefisien, dia konstanta, tidak berubah waktu n-nya berubah. Tidak seperti yang contoh sebelumnya ya, dibagi n, ini tidak konstan. Kemudian difference equation itu karena persamaan ini mengandung sampel-sampel yang sebelumnya. Jadi difference equation itu artinya itu. Oke, Anda dapat visualisasinya ya. Setuju ya? Nah, tapi saya mungkin ingin modifikasi sedikit. Oke, saya ingin modifikasi sedikit bahwa sistem ini punya input jadi banyak ini kah sistem ini ya. Inputnya tuh ini semua jadi input. Ini padahal kita biasa tulisnya seperti ini, satu input. Bagaimana cara saya menulis ini ke dalam satu input? Oke. Nah, saya bisa ini kan sebetulnya adalah XN kurang 1 bukan? Jadi XN yang sebelumnya. Jadi waktu dia tiba di sini sebetulnya data ini sudah saya punya bukan? Saya masuk, kemudian waktu saya geser ini sebetulnya saya bisa simpan di dalam. Jadi saya bisa, jadi saya hapus saja dia. Anda bisa bayangkan, saya hapus seperti ini. Saya expand sistemnya. Kemudian waktu dia masuk sini, kita bikin memori, ya, supaya nanti ini masuk ke sini. Kemudian kita bikin memori, masuk ke sini, kita bikin memori sini terus sampai terakhir. Ini juga sama, ini output, kemudian kita bikin memorinya, masuk ke sana, kita bikin memorinya, masuk ke sana. Jadi, sekarang kita cukup punya satu input, oke. Waktu dia masuk ke sini, dia diproses, tapi yang ini berisi yang sebelumnya. Jadi waktu dia jalan ini kosong semua memori ini, kemudian saya jalan dari bawah, dari belakang ya, jalan sambil isi. Jadi begitu kita misalnya sudah isi sini, kita geser berikutnya, ini akan masuk dengan sampel berikutnya, tapi sampel yang sekarang ini masuk ke sini, yang sebelumnya masuk ke sini, yang sebelumnya masuk ke sini, seterusnya ya. Sehingga kita punya sistem yang inputnya cuma satu sebetulnya. Cuma satu, tapi di dalamnya disimpan yang sampel-sampel sebelumnya. Nanti kalau sudah lewat dari M besar, dibuang saja. Ya sudah tidak diperlukan untuk kalkulasi kita berikut. Jadi, gunanya elemen-elemen delay ini adalah untuk menyimpan sampel-sampel kita supaya bisa kita pakai untuk kalkulasi ya. Itu supaya input output kita satu gitu. Persamaannya masih memenuhi ini ya, tapi kita memenuhi gambar ini. Nah, persisnya itu seperti yang ini. Slide kita yang kedua. Jadi sekarang Anda bisa mengerti slide ini ya. Slide ini inputnya. Kemudian dia delay di sini satu nanti ya, untuk sampel berikutnya, dikalikan dengan B0 dijumlah, ini yang sayap yang ini, sama juga dijumlah seperti itu. Untuk sampel berikutnya, yang sampel N kurang 1 akan masuk di sini ya, yang ini semua akan turun ke bawah untuk clock berikutnya, sehingga terus tiap clock, tiap periode kita memperolehkan output. Ya, oke, jadi kita sudah memperkenalkan sistem yang kita sebut LCCDE. Persamaannya seperti itu.
Saya sudah hafal, saya tutup mata, saya bisa bilang ya, Yn sama dengan minus sigma K sama dengan 1 sampai dengan N, AK Yn kurang K, ditambah sigma K sama dengan 0 sampai M, BK Xn kurang K. Nah, kalau saya aja bisa hafal, Anda harus hafal. Ya, ya, dapat A plus saya ya. Ya, sebetulnya itu karena udah 10 tahun ngajar gitu ya. Tapi maksud saya ini berulang kali muncul, jadi kita hafal itu. Ambil cari kertas, coba tanpa melihat, Anda tulis berulang-ulangnya sampai Anda tidak pernah salah lagi. Karena ini akan keluar. Nah, kemudian gambar ini juga tanpa lihat tentu saja kita langsung bisa gambar ya. Anda ingat di sini ada B0, B1 sampai Bm. Ini jangan lupa ini ada minusnya ya, karena ini ada minus di sini. Ya. Oke. Kemudian orde itu N. Jadi pastikan ya, begitu keluar satu persamaan, Anda langsung tahu ini AK-nya berapa, BK-nya berapa. Ya, AK-nya berapa, BK-nya berapa. Kemudian bisa digambar. Sebaliknya juga, kalau kita sudah bisa menggambar ini, kita bisa ekstrak persamaan. Jadi pastikan bolak-balik ini tidak masalah ya. Oke, nah sekarang tinggal pertanyaan saya, ini ada berapa computing elemen? Memori di sini ada M buah, di situ memorinya ada N buah, di sini pengali itu ada M plus 1, di situ ada N, dan penjumlahnya juga sekian. Jadi Anda sudah tahu computing elemen berapa. Oke, kita akan break di sini. Kita akan break di sini dan kita akan kembali lagi untuk melanjutkan diskusi kita tentang LCCD ini.